Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Susukhang watta jiwama yesang no nati kincanang piti bhakka bhavisama dewa abhasara yadhati. Pemimpin kebaktian yang saya hormati, Romo Ramani, serta ibu bapak saudara-saudari semua yang berbahagia. Kembali pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menjalankan salah satu kewajiban sebagai umat Buddha, yaitu melakukan puja, penghormatan kepada Tiratana, sekaligus mendengarkan dhamma yang tentunya akan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita mengenai Buddha Dhamma. Memang saat ini adalah masa-masa liburan. Ya, mungkin ibu bapak saudara semua ada yang sudah selesai liburannya, jadi bisa datang hari ini. Tetapi kebanyakan orang masih liburan, masih bermacet-macet ria. Jadi sesungguhnya kita semua beruntung masih menyempatkan waktu, meluangkan waktunya walaupun lagi masa liburan, banyak orang happy-happy, jalan-jalan. Tapi pada hari ini masih sempat menyempatkan waktunya untuk datang ke wihara, melakukan kebaktian, puja bakti. Itu semua didasari oleh keyakinan terhadap Tiratana. Tanpa adanya keyakinan tidak mungkin. Ibu bapak saudara semua mau datang jauh-jauh ke sini, yang mestinya jalan-jalan tapi malah datang ke wihara. Nah, itulah akibat dari keyakinan kita kepada Tiratana. Justru sebenarnya lebih enak datang ke wihara daripada pergi kemana, ke Puncak, Bandung. Yang ada malah capek di jalan. Kenapa? Karena ada Brexit. Katanya kan Brexit, Brebes exit, nggak maju-maju, katanya exit. Majunya di mana? Sampai kalau kita baca di surat kabar, nonton di televisi, ada ratusan orang meninggal akibat tadi macet-macetan. Kok bisa ya Bante meninggal? Ya bisa.
Saya dulu pernah ya diminta mengisi di Cikarang. Ya kalau tidak macet 1 jam 2 jam sampai. Tetapi ini jalannya itu kebetulan lagi macet-macetnya. Masih puasa waktu itu. Wah. Jadi sampai sana itu 4 jam. Wah. Dan ketika sampai langsung disuruh khotbah. Karena udah mepet waktunya, telat. Langsung khotbah masuk. Wah. Itu saya betul-betul lemas. 4 jam duduk di mobil, tidak ada, mungkin kadang-kadang kan ada rest area, mungkin istirahatnya. Enggak. 4 jam di mobil. Nah, saya bayangkan 4 jam saja saya sudah lemas gitu ya. Saya sudah, mau khotbah itu udah lemas gitu. Tidak nyaman lagi badannya. Apalagi ini berjam-jam macetnya. 5 jam, bahkan mungkin puluhan jam katanya. Ya, bukan tidak mungkin kita bisa meninggal, memang. Bukan hal yang aneh. Karena tubuh itu tidak bergerak. Ya kan? Tubuhnya ya diam gitu aja, tidak ada pergerakan. Kalau tubuh tidak bergerak, apa yang terjadi? Peredaran darah tidak mengalir. Darahnya tidak mengalir, ya sudah. Tubuh menjadi kaku, jadi lemas. Akhirnya apa? Nah, apalagi ditambah dengan ini katanya saya baca itu AC juga pengaruh. Ya AC itu kan pengaruh tuh. Ada mengeluarkan CO2, karbon dioksida. Nah itu kita hirup terus selama berjam-jam, mengganggu kesehatan. Makanya banyak orang sakit sampai meninggal. Ya itu akibat dari terlalu lama duduk di mobil. Nah makanya kita semua di sini ya sangat beruntung. Ya walaupun tidak, mungkin ada yang sudah mengalami itu semua, tapi karena didukung oleh persiapan yang matang ya, mungkin pulangnya bukan saat mudik, tapi mungkin jauh-jauh hari udah pulang. Nah, itu tidak masalah, karena dia udah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Atau mungkin dia daripada jalan ke sana keluar kota, mending jalan-jalan Jakarta. Wah enak sekali. Sudah ibu bapak semua jalan-jalan di Jakarta, sepi sekali. Coba keliling-keliling itu. Nggak sampai 1 jam udah keliling-keliling kemana-mana, sepi sekali. Nah untungnya di sini juga tidak ikut sepi. Nah, lumayan lah saya lihat ya. Tidak ikut-ikutan sepi juga, lumayan tuh, penuh juga. Walaupun musim liburan ya, masih istilahnya masih hangover ya kan. Kalau liburan biasanya masih hangover nih, yang lemes. Nah besok, ada yang besok sudah beraktivitas kembali. Ada yang minggu depan sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah itu nanti ya kita jalani dengan baik. Ya ibu bapak saudara-saudari semua, di dalam kehidupan ini ya sebenarnya apa sih yang kita cari? Ya. Kalau tadi ya kenapa orang itu mau macet-macetan, padahal sudah tahu macet masih aja mau. Apa sih yang dicari? Ya tentu semua orang mencari kebahagiaan. Ya kan? Semua orang pasti ingin bahagia. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan penderitaan, kesusahan, kesedihan. Pasti tidak ada. Semua orang inginnya ya happy, senang, bahagia. Tetapi bahagia seperti apa? Nah, karena ternyata bahagia itu juga banyak macamnya, banyak jenisnya. Di dalam nama dikatakan ada 3 macam kebahagiaan. Nah, jadi kalau kita melihat secara lebih mendalam, ternyata kebahagiaan itu bisa dibagi menjadi 3 level, 3 tingkatan. Yang pertama adalah
Semua orang bahagia karena mendapatkan. Ya kan? Kita bahagia karena mendapatkan sesuatu, apapun bentuknya. Sebelum mudik dapat THR, senang nggak? Senang. Ya kan? Siapa nggak senang dapat THR? Senang. Malah minta, mana ini, kapan THR-nya? Kalau lagi bisnis dapat untung, dapat cuan. Siapa tidak senang dapat untung? Ya senang. Jadi semua orang sebenarnya senang karena mendapatkan sesuatu. Ya. Anak kecil, bayi misalnya, kalau nangis, kasih susu, diam. Coba, nangis. Nah, ada bayi, nangis, kasih susu, udah diam. Atau kasih anak kecil, kasih permen, udah diam. Nah, bahagia dia. Wah, saya dapat ini, dapat susu, dapat permen, dapat makanan, bahagia. Udah diam dia, nggak nakal lagi. Nah, remaja juga sama, ya. Dapat apa? Pacar. Wah, ini yang masih Jonas ini, nah, silakan. Masih mumpung ini hari yang berbahagia, nah, mulai mencari. Dapat pacar ya senang. Tahu ya Jonas ya? Apa? Ya, sudah jomblo, ngenes lagi. Ngenes. Dapat pacar. Nah, nanti sudah dapat pacar, berlanjut hubungannya. Dapat pasangan, dapat suami, dapat istri. Udah gitu nggak puas lagi. Dapat anak, happy. Jadi semua orang itu sebenarnya bahagia karena mendapatkan. Ya. Kita dikasih sesuatu pasti senang. Dikasih sesuatu ini loh, pasti senang. Dan sesungguhnya bukan hanya manusia saja. Ya. Binatang pun kalau dikasih sesuatu juga senang. Contohnya, tuh, di sini kan banyak kucing. Coba kasih makanan, wah senang. Datang semua. Ya kan? Ini banyak kucing. Makanya ada yang mengatakan kalau mau ngambil kucing tetangga itu gampang. Kasih makan. Datang sendiri. Nanti dikasih makan sekali, besoknya datang lagi. Biasanya gitu. Tapi ini jangan dicontoh ya. Ya kalau memang mau kasih aja udah. Itu kasihan aku kucing ini. Kasih aja udah selesai. Tidak usah, ini gimana ya saya mau ngambil kucing tetangga ini, katanya bagus nih, kucing mahalan, tidak usah. Nanti malah berbuat buruk kan, mencuri. Jangan. Ini mau kasih aja, biasa aja. Ya memberikan untuk meringankan penderitaannya, bukan untuk supaya dia mau sama saya, tidak usah. Dia memberi dengan ikhlas. Ya. Nah, orang yang mendapatkan itu pasti akan merasa bahagia. Pasti akan merasakan kebahagiaan yang begitu mendalam. Apalagi kalau yang diberikan tuh betul-betul diinginkan. Wah, itu semakin senang. Ya, dalam pekerjaan, dalam melakukan segala sesuatu juga sama. Mendapatkan gaji, senang. Dapat untung, senang. Naik pangkat, dapat posisi, bahagia. Tapi dikatakan bahwa kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang paling dasar, paling rendah. Kan level 1 itu, masih level 1. Memang itu bahagia, tapi bahagia yang dasar sekali. Levelnya level 1. Kenapa dikatakan level 1? Kenapa dikatakan itu rendah? Karena kebahagiaan itu kalau tidak disikapi dengan bijaksana,
akan muncul kemelekatan. Wah, saya dapat untung ini. Wah, bulan ini lagi untung. Bulan depan kok nggak untung lagi ya? Kenapa nih? Jangan-jangan saya disantet. Nah, mulai macam-macam pikirannya. Karena melekat dengan keuntungan, melekat dengan gaji. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa kebahagiaan dan penderitaan itu bagaikan ekor dan kepala ular. Jadi bahagia itu ekornya, penderitaan itu kepalanya, ular. Nah, kalau kita megang kepala ular, kalau kita ingin memegang kepala ular, apa yang terjadi? Langsung dipatok. Sama. Kalau kita melakukan kejahatan, langsung akan mendapatkan penderitaan, otomatis. Tetapi, nah, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan tadi, bagian level 1 ini, itu seperti memegang ekor ular. Megang. Apa yang terjadi? Wah, ularnya, kepalanya balik. Kena patok juga. Seperti itu. Kalau kita menggenggam kebahagiaan ini dengan tidak bijaksana. Wah, saya ingin ini, saya udah dapat. Misalnya, wah, saya dapat ini, saya nggak boleh lepaskan. Wah, itu menggenggam erat. Wah, ini pacar saya ini saya genggam erat supaya tidak kemana-mana. Pokoknya di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Ya, nggak bisa. Nanti apa yang muncul? Penderitaan. Memegang ekor ular dengan erat. Penderitaan. Kepalanya bisa mematok balik. Nah, tapi bagaimana caranya? Kalau sudah dipegang, ya dilepas lagi. Jadi aman kita. Memang bahagia, ya bahagia. Udah, lepaskan. Ya. Kalau kita terlalu penekat dengan kebahagiaan itu pun, bisa menjadi bumerang. Bisa berbahaya untuk diri kita masing-masing. Nah, begitulah ya. Jadi kebahagiaan ini sangat berisiko. Ya. Sangat berbahaya jika tidak disikapi dengan pemahaman Dhamma, jika tidak disikapi dengan pandangannya benar. Nah, untuk itulah kita semua belajar Dhamma. Melihat kebahagiaan itu pun pasti berubah. Tidak bisa dipertahankan. Nah, oleh karena itu, dalam agama Buddha ada kebahagiaan yang lebih tinggi. Ya, Sang Buddha mengatakan masih ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita mendapatkan. Apa? Yang kedua, kalau tadi kebahagiaan karena mendapat, yang ini kebahagiaan karena memberikan. Ini kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Ya, ibu-ibu ya, kalau di rumah punya makanan sedikit, pasti diberikan kepada anaknya. Iya kan? Nggak tega makan. Pasti yang enak-enak dikasih ke anak. Saat memberikan itu bahagia enggak? Oh, bahagia sekali. Kenapa bisa bahagia? Karena kita melepas. Kita berbuat baik. Ya. Kalau orang buat baik dengan tulus, dengan ikhlas, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu langsung seketika, tidak nunggu kapannya ini bahagia. Langsung seketika ketika kita berbuat baik itu, langsung bahagia. Itulah sebenarnya hukum karma. Sebab akibat. Jadi memberikan ya. Dalam istilah Buddhis berdana. Berdana. Apapun bentuknya. Bukan hanya berdana materi, barang, ya. Tetapi apapun bisa kita lakukan. Nah, di zaman Sang Buddha ada seorang yang miskin. Ya. Orang yang tidak punya. Orang ini tanya ke Sang Buddha, "Bante, saya itu miskin, tidak punya. Tapi saya ingin berdana. Bagaimana caranya?" Nah, Sang Buddha katakan, "Kamu punya mulut?" Ya, punya. Punya tangan? Punya. Punya kaki? Punya.
Lakukanlah segala sesuatu menggunakan tubuhmu itu untuk kebahagiaan orang lain. Punya mulut kan? Di sini semua punya mulut. Berucaplah yang baik, yang sopan, yang lembut. Itu juga memberikan. Itu juga berdana. Memberi nasihat. Ya. Biasa kan orang tua senang memberikan nasihat pada anak-anak. Yaitu memberikan nasihat yang baik demi menunjang perkembangan anak itu menjadi anak yang berbakti, anak yang baik. Coba bayangkan kalau anak tidak pernah diberi nasihat, tidak pernah diberikan petunjuk arahan. Wah, anak ini bisa seenaknya, bisa semaunya. Nah, tapi kalau kita memberikan nasihat, ya petunjuk, arahan yang baik, tentu anak ini pun akan menjadi anak yang baik. Selain nasihat apa lagi? Memberikan pujian. Kadang-kadang kita tuh lupa untuk memuji orang. Ya, pujian, berikan pujian. Wah, kamu ini cantik ya. Wah, kan begitu. Anisoy. Nah, kan gitu biasanya. Kamu ini ganteng ya. Nah, walaupun mungkin agak gemukan sedikit nih. Tapi kelihatannya dietnya gagal ya. Oh, jangan ngomong begitu. Ya, pujian, berikan pujian dengan ikhlas. Jangan malah nyindir. Nah, susah nanti kalau nyindir. Memuji dengan ikhlas, dengan tulus. Wah, kamu baik. Datang ke wihara terus, sering kebaktian, sering berdana. Wah, bagus, umat Buddha nih, hebat. Nah, begitu. Kita punya mulut, kita bisa mengucapkan hal yang baik dari mulut kita. Kita punya tangan, punya kaki. Ya, kita bisa berdana melalui tenaga. Ya kan? Nah, misalnya apa? Saya nggak punya Bante, ya ini bisa nih bersih-bersih wihara. Misalnya, nih sapu nih, kan luas nih. Nah, bantuin tuh nyapu. Mumpung nih anak wihara lagi mudik semua nih, nyapu. Nah, kan bisa membantu dengan tenaga. Nih, pemimpin kebaktian menggunakan tenaganya, suaranya untuk berbuat baik, memberikan kebahagiaan buat semua. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan selain berdana materi. Ya, tenaga ini digunakan bisa. Tenaga, ucapan, doa, berdoa, memberikan doa. Doa dalam agama Buddha apa? Kan katanya agama Buddha tidak punya doa. Sebenarnya ada doanya apa? Tahu enggak? Nah, doa dalam agama Buddha ini doanya level 2, bukan level 1. Yang rasa tadi apa? Mendapat. Nah, doanya kebanyakan meminta-minta. Supaya saya dapat ini. Semoga saya dapat pacar. Semoga saya dapat kekayaan. Itu bukan doa agama Buddha. Doa agama Buddha level 2. Apa? Doanya memberi. Memberi apa? Memberi kebahagiaan. Makanya sering sekali dikatakan Sabe Sata Babantu Sukitata. Apa artinya? Ya, semoga semua makhluk bahagia. Itu kan doa. Pengharapan kita supaya semua makhluk itu bahagia. Bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga, tapi semua makhluk. Semoga semua makhluk bahagia. Nah, itu kebahagiaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan tadi kebahagiaan karena mendapat. Wah, Bante, saya itu sudah tua. Tenaga udah lemah, mau ngomong juga susah. Apa ya yang bisa didanakan? Dana. Apa? Senyum. Kan segampang sekali senyum. Coba senyum. Nah, kan enak dilihat, ya. Walaupun gigi palsunya kelihatan semua, tapi kan nyaman gitu dilihat. Wah, senang. Yang lihat juga senang, bahagia. Dana senyum itu paling simpel, paling sederhana. Ya, makanya itu Teng Li Jun kan mengatakan Tian Mimi Xiao De Tian Mimi. Wah, senyummu bagi semanis madu. Nah, kan begitu. Ini senyumlah. Senyum kepada siapa saja, ya, kepada ya semua umat Buddha maupun yang lain-lain.
berusaha untuk senyum, memberikan senyum. Orang lain juga senang kalau lihat. Dan senyum itu membuat orang awet muda, ya kan? Membuat orang awet muda. Karena otot yang digerakkan itu tidak banyak. Kalau kita marah, cepat tua. Itu ada penelitian itu. Senyum membuat orang awet muda. Nah, bersenyumlah. Itu dana yang paling simpel, ya. Memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Bisa juga dengan yang lain seperti function. Kan biasa umat Buddha sering function. Function burung, ikan, macam-macam. Kita memberikan sebenarnya itu. Memberikan apa? Memberikan kehidupan. Memberikan keamanan. Memberikan kenyamanan buat hewan-hewan itu. Jadi hewan-hewannya sudah semestinya itu mati, dibunuh, kita selamatkan, kita lepas. Itu sebenarnya tujuannya function. Kita memberikan keamanan, memberikan kehidupan. Dalam istilah Buddhis itu disebut abaya dana. Berdana kehidupan, berdana kenyamanan, keamanan buat orang, buat makhluk lain. Lakukanlah itu, bisa juga function. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bisa kita upayakan dalam dana itu. Tidak hanya materi semata. Tidak hanya barang berupa uang, tapi apapun yang bisa kita berikan. Selama masih hidup, semestinya semua orang bisa berdana, tidak ada alasan. Ya kan? Bahkan seorang penjahat sekalipun masih bisa berdana. Iya, orang jahat masih bisa berdana. Tapi mungkin silanya sudah nggak bisa, meditasi sudah nggak bisa, tapi berdana masih bisa. Jadi sungguhnya semua orang bisa berdana, tidak ada alasan. Tinggal kita sudah belum menumbuhkan keyakinan, sudah belum menumbuhkan pemahaman yang baik mengenai berdana itu. Di dalam satu khotbahnya, ya ibu bapak dan saudara semua, Sang Buddha pernah mengatakan, jika seseorang mengetahui nilai dari berdana, ya, orang ini walaupun memiliki 1 sendok nasi, tapi ketika dia melihat orang lain menderita, nah, dia tidak akan tega untuk memakan ini. Apa yang dilakukan? Memberikan, walaupun sedikit, cuma sendok nasi. Karena dia mengetahui makna, ya, nilai dari berdana, betapa besar manfaatnya. Jangan mau membagi, mau memberi. Nah, seperti itulah, ya, umat Buddha sebenarnya harus memahami nilai dari berdana itu. Walaupun kecil, tapi bukan nilainya, bukan bentuknya, tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah ketulusan, ya, niat baik. Itu yang jauh lebih penting. Bukan bentuknya, bukan wujudnya, ya, tetapi ketulusannya, keikhlasannya. Itu yang membuat berdana itu menjadi tinggi nilainya. Nah, jadi itulah kebahagiaan yang kedua. Kebahagiaan karena memberikan, apapun bentuknya. Tetapi menurut Dhamma masih ada kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Ya, kebahagiaan karena mendapat level 1. Kebahagiaan karena memberikan level 2. Ternyata masih ada level 3. Wah, ini paling tinggi. Apakah itu? Kebahagiaan karena tidak melekat dengan masa lalu maupun masa yang akan datang. Itulah kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Atau dalam bahasa gaulnya sekarang ini, kebahagiaan karena fokus kepada kekinian, kan gitu, usah ngetopnya. Jadi kita hidup pada saat ini, ya. Menyadari momen-momen saat ini itu apa, itu yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sekarang ini, ya ibu bapak semua, ngapain sekarang? Ya, sedang duduk mendengarkan Dhamma Desana. Sadari momen itu, nikmati momen itu. Jangan malah ngelamun, wah ini gimana ya habis ini ya, saya mau ke mall mana nih? Lagi sale, masih sale nggak? Jangan.
dengarkan dengan baik. Ya. Jadi hidup pada momen saat ini, sekarang ini ngapain? Itu yang kita jalani dengan sebaik-baiknya. Nah, Sang Buddha mengatakan itulah kebahagiaan yang jauh lebih tinggi, yang paling tinggi. Dan sesungguhnya kebahagiaan itu kebahagiaan yang sejati. Ya, dua kebahagiaan awal itu masih kebahagiaan semu, kebahagiaan palsu. Kenapa? Karena kalau mendapatkan itu bisa muncul kemelekatan. Memberikan juga bisa muncul kemelekatan loh. Iya kan? Apalagi kalau memberikannya dengan pamrih. Wah, itu bisa melekat. Wah, saya sudah berikan ini, tapi kok dia nggak balas ya? Timbul apa? Timbul penderitaan, kegelisahan, kekecewaan. Bahkan bisa jadi membenci. Nah, makanya Sang Buddha mengatakan kebahagiaan dua ini masih, ya betul bahagia memang, tapi masih belum merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang fokus kepada momen saat ini, sekarang ini. Contoh yang paling gampang ya Ibu Bapak dan Saudara. Kalau kita ingin tidur nih. Coba kita kalau tidur itu misalnya melamun. Wah, saya besok mau ngapain ya? Besok ini saya mau ke wihara. Melamun. Bisa nggak tidur? Nggak bisa. Atau kita mau tidur tapi mengingat, wah tadi pagi saya ketemu ini, ya, saya makan di sini, ingat-ingat, wah saya ketemu dia nih, idaman saya nih, wah ingat-ingat, malah nggak bisa tidur karena terjebak kepada masa lalu ataupun masa yang akan datang. Bagaimana caranya tidur? Lepaskan semua, ya kan? Mau tidur lepaskan, udah tidur. Semakin banyak keinginan, semakin tidak bisa tidur. Coba, saya ingin tidur, ingin tidur, malah tidak bisa tidur. Gelisah yang ada, tidak nyaman. Iya kan? Coba, saya ingin tidur, nggak bisa. Tapi kalau inginnya dibuang, sisanya apa? Tidur, udah tidur. Lepaskan semuanya. Udah nyaman, tidurnya pulas. Seperti itu. Kalau kita betul-betul menyadari saat ini. Makanya kenapa dalam agama Buddha sangat dianjurkan untuk melatih meditasi. Itulah latihan kita untuk mengembangkan kesadaran, mengembangkan kewaspadaan, mengembangkan perhatian pada saat ini. Meditasi. Nah, di sini biasa ada meditasi. Seminggu 3 kali di sini. Nanti bisa ikut. Kalau ada waktu malam jam 7 biasanya. Masih ada nggak itu ya? Masih ada kan? Tiap minggu 3 kali. Meditasi ikut. Ya, walaupun hanya sebentar, tapi kita latihan. Karena latihan mengembangkan kesadaran ini latihan setiap saat. Latihan sampai kita nanti meninggal, latihan seumur hidup. Itulah kenapa Sang Buddha mengatakan betapa penting meditasi ini, latihan meditasi. Bahkan Sang Buddha sekalipun masih meditasi loh. Walaupun sudah menjadi sama Sang Buddha, sudah suci, sudah sempurna, tapi masih meditasi. Mengapa? Karena tahu bahwa itu latihan yang sangat baik untuk batin kita. Meditasi pun harus disadari. Nah, fokus pada saat ini. Jangan malah meditasi ingin. Saya ingin tenang. Ingin tenang. Malah nggak bisa tenang. Ya kan? Semakin ada keinginan, semakin sulit mendapatkan keinginan itu. Ingin tidur, nggak bisa tidur. Ingin tenang, malah tidak bisa tenang. Bagaimana caranya? Lepas semuanya. Meditasi biasa. Menyadari nafas masuk, nafas keluar.
Itu adalah latihan kita untuk kembali pada momen saat ini. Memang untuk awal-awal, wah sulit. Karena pikiran kita ini liar sekali. Kadang kemana. Tapi dengan latihan meditasi itu kita kembali. Wah saya jangan ngapain nih, meditasi. Nah, udah saya meditasi ya. Betul-betul bermeditasi dengan sebaik-baiknya. Sedang bekerja pun sama, kerja dengan baik. Dagang, usaha juga sama. Ya, melakukan dagang dengan baik. Apapun kita lakukan dengan kesadaran. Ya, entah itu ya bekerja, berdagang, makan, mandi, cobalah disadari setiap saat. Nah, ketika pikiran ini keluar sana kemari, melamun, menghayal, kembalikan. Wah, ini sadari dulu, kemudian kembalikan ke objeknya, apa misalnya nafas, atau cinta kasih, atau yang lain-lain. Silakan. Bukan masalah objeknya, tapi kesadarannya itu ada enggak di situ. Objek itu kan hanya media saja. Media untuk memunculkan kesadaran di sana. Tapi semuanya yang lebih penting adalah sati itu. Sati, kesadaran. Kewaspadaan kita. Karena orang yang waspada, orang yang sadar, itulah orang yang betul-betul mempraktekkan dhamma dengan baik. Kalau orang tidak pernah meditasi ya, biasanya itu kesadarannya lemah. Kewaspadaannya lemah. Biasanya mereka itu pelupa. Betul enggak? Kadang taruh kunci di mana, lupa. Taruh handphone di mana, lupa. Kenapa? Karena kesadaran kita lemah. Kita boleh sadari, saya naruh handphone di sini. Udah tahu kan, sadari. Oh, saya naruh handphone di meja, tahu. Jadi ketika mencari handphone bunyi, kan di mana ya handphone saya? Kok nggak ketemu ini? Tapi karena sudah menyadari itu, tahu di sini, udah. Nah, itulah kita sesungguhnya latih dalam keseharian. Meditasi itu sebenarnya latihan yang paling utama. Tapi latihan intensif lah begitu ya. Latihan intensif, latihan yang serius. Latihan yang biasa ya, latihan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita lakukan disadari, diperhatikan. Itu adalah meditasi juga. Ya, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, misalnya ibu-ibu ini masak, tapi diperhatikan gitu ya. Wah, itu juga meditasi. Iya kan? Meditasi bukan hanya duduk diam pejam. Oh tidak. Tidak. Meditasi Buddhis itu dilakukan setiap saat. Bisa kapan saja, di mana saja. Tidak ada batasan tempat, batasan waktu, di mana saja. Nah, kalau orang sudah terbiasa melatih kesadarannya, wah, dalam kehidupannya akan dipenuhi oleh hal yang sangat berbahagia. Tidak akan, batinnya itu tidak akan mudah tergoncang. Tidak akan mudah, istilahnya itu anak zaman sekarang labil. Jadi betul-betul kuat, seimbang. Artinya seimbang. Nah, itulah yang saya mudah katakan kebahagiaan yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Yaitu hidup pada saat ini. Momen saat ini. Apa yang dilakukan, diperhatikan, disadari, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan begitu semua, kita akan terbebas dari segala macam kotoran-kotoran batin yang bisa muncul. Karena kalau tidak diwaspadai, tidak disadari dengan baik, wah ini bisa muncul kapan saja. Bisa menyelinap, masuk, muncul kapan saja, di mana saja. Dengan kita sering melatih diri dengan meditasi, sering mengembangkan kewaspadaan, kita bisa menyadari ini, wah ini saya ingin marah nih, saya benci banget, saya dendam. Tapi karena disadari, akhirnya nggak jadi marah. Wah tahan, ini nggak baik. Nah disadari. Ini kalau saya marah ini nanti membuat muka saya jadi keriput. Jangan. Nah, sadari. Tahan. Kalau saya marah ini nanti membuat orang itu menjadi terluka. Kasihan, udah enggak usah. Nah, kita bisa melepaskan itu. Kita bisa menahan, kemudian melenyapkan hal-hal yang tidak baik yang bisa muncul dalam batin kita.
Itulah sungguhnya manfaat dari kita meditasi, mengembangkan kesadaran, mengembangkan kewaspadaan. Oleh karena itu, ya lakukanlah latihan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kebahagiaan yang sungguhnya adalah kebahagiaan pada saat ini. Walaupun memang ada kebahagiaan lain, yaitu kebahagiaan karena mendapatkan, kebahagiaan karena memberikan. Tapi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan palsu, kebahagiaan semu. Kebahagiaan sungguhnya adalah kebahagiaan pada saat ini, sekarang ini. Pokoknya seperti tadi saya katakan di awal dari sana, ya, itu adalah saya mengutip ayat Dhammapada, ya. Susukang wata apa itu? Jinama ya, jiwama. Susukang wata jiwama, yesangno nati kincanang. Sungguh berbahagia jika kita hidup tanpa rasa ingin memiliki, tanpa rasa ingin menggenggam, tanpa rasa ingin mendapatkan. Jadi kalau kita tidak ingin memiliki lagi, tidak ingin mempunyai sesuatu, wah itu berbahagia sekali. Seperti halnya kita hidup di alam dewa-dewa Abhasara. Titi baka bawi sama. Dewa Abhasara yata. Ya bagaikan kita hidup seperti dewa di alam Abhasara. Alam Abhasara itu alam dewa yang bercahaya. Jadi tubuhnya bersinar, terang. Seperti itulah kalau kita berbahagia hidup saat ini, sekarang ini. Tidak memiliki banyak keinginan. Kita akan berbahagia seperti dewa-dewa itu. Dewa-dewa tidak memiliki keinginan lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah ada. Semuanya sudah bahagia di sana. Tidak ingin-ingin lagi. Saya ingin mobil, ingin rumah. Sudah tidak. Karena semuanya sudah ada. Seperti itu pula kalau kita mengendalikan keinginan kita. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu saya tidak boleh punya keinginan berarti. Oh, bukan begitu. Boleh punya keinginan, silakan. Tetapi harus diwaspadai. Harus dikendalikan keinginannya. Jangan sampai bablas. Jangan sampai melakukan apapun demi keinginan itu. Nah, itu berbahaya sekali. Kita boleh punya keinginan, saya ingin mobil. Boleh. Tapi kembali kepada momen saat ini. Saat ini saya masih belum punya. Lalu ngapain? Kerja keras, usaha sungguh-sungguh. Sehingga mendapatkan penghasilan yang layak, bisa beli mobil. Itu yang keinginan yang baik. Kita ingin mobil, tapi diusahakan pada saat ini dulu. Mulai dari saat ini, diusahakan dengan sebaik-baiknya. Yang berbahaya adalah kalau kita punya keinginan, tapi tidak hati-hati. Saya ingin mobil. Tapi ini omset lagi menurun. Ya, ekonomi lagi jatuh ini. Udahlah saya mainin aja sedikit, ini saya ambil sedikit. Nah, itu yang berbahaya. Korupsi. Jangan sampai karena ada keinginan itu, kita jadi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sila. Jangan sampai kita itu menghalalkan segala cara demi keinginan. Boleh punya keinginan, tapi hati-hati. Jangan sampai nanti ditangkap KPK. Ya, jangan sampai umat Buddha itu nambah-nambah lagi. Sudah banyak umat Buddha yang ditangkap. Ya, jangan sampai kita juga ditangkap. Ya, karena kalau kita melakukan apapun dengan tulus, dengan ikhlas, segala macam kebahagiaan itu, segala macam keinginan pasti akan terwujud. Ya, tanpa kita inginkan serius, tanpa kita mati-matian. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, melakukan usaha, pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, semua itu pasti akan datang. Pasti ada aja yang membantu. Kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau melanggar dhamma, melanggar sila, hati-hati. Tanggung sendiri akibatnya. Ya. Hati-hati. Oleh karena itu boleh punya keinginan. Tapi upayakanlah itu saat ini juga. Bekerja, ya, berusaha, berdagang dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita memiliki penghasilan yang cukup, kemudian kita bisa mewujudkan keinginan itu. Silakan.
Asalkan dilakukan dengan baik, yang sesuai dengan dhamma. Jangan sampai tidak sesuai dengan dhamma. Ya, begitu loh yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa menambah motivasi untuk ibu bapak dan saudara-saudari semua, sehingga bisa lebih maju dalam dhamma, bisa berbahagia, ya. Walaupun hanya kebahagiaannya itu semu, tapi kita upayakan lagi kepada kebahagiaan yang lebih tinggi, kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu nibbana. Semoga Triratana selalu melindungi kita semua. Sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.